Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kenil TV, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kampanye Anies atau Jalan Sehat Anies di Sidoarjo dan Malang meledak. Ini kalau nggak segera disikapi oleh kubu Ganjar dan juga kubu Prabowo, ini bisa berapa teman-teman ya? Bisa berapa? Makanya kubu Pak Ganjar, ayo sat. Pak Prabowo juga ya, jangan diam saja, ayo setat. Widih, banyak banget. Katanya sampai ribuan bahkan jutaan orang datang untuk jalan santai bersama Anies Baswedan. Tapi kenapa surveinya kecil? Boyolali guys, Anies menang satu putaran tuh. Ya, dengerin. Yang pertama deklarasi siapa? Anies. Yang pertama dapat jodoh siapa? Anies. Yang pertama daftar KPU siapa? Anies. Yang nomor satu menang siapa? Anies. Amin. Sidoarjo meledak. Meledak. Sukodono, apalagi Magersari. Sukodono, Magersari. Mustahil kalah, wah. Jika kita melihat dari lautan manusia ya, yang mencintai dan mendukung Anies Baswedan, dari berbagai macam penjuru datang ke satu titik untuk ketemu dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maka itu menunjukkan bahwa ya, indikasi Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan ini menjadi pemenang RI 2024. Jika ya, mustahil ya, siapa Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini kalah di 2024. Mustahil ya. Jika kalah berarti ada apa-apa gitu. No. Lihat saja testimoni ya, lautan manusia di berbagai tempat, di berbagai penjuru datang. Seperti apa? Yang Seperti kupone. Dikae Pak Anies suwun, mantap kok Sidoarjo mbek Pak Muhaimin. Suwun kupone sepurane. Suwun kupone ada kupon. Milik Ganjar. Selain Ganjar, banyak coklat. Waduh. Ayo kita ramekan acara tersebut. Saya sudah nyiapin ini kupon buat konco-konco Cak Soleh. Jadi acara itu kita ramekan dengan kedatangan konco-konco Cak Soleh yang pakai kaos hitam, no viral, no justice. Kupon nanti kita siapkan. Kupon ya sambil berdoa teman-teman yang ikut, karena ada hadiah umroh, ono mobile, macam-macam ini hadiahnya ini. Mobil ada sepeda listrik, ono mesin cuci, ada 10 kulkas, smart TV, banyak. Wah, luar biasa tuh Anies. Masya Allah, Sidoarjo, kekuatan rakyat bukan kaleng-kaleng. Ayo saudara-saudara di daerah lain, buktikan kalian bisa seperti Makassar, Malang, Sidoarjo, Surabaya. Sidoarjo. Ayo buktikan. Yang diusung Koalisi Perubahan siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari pertama pendaftaran. Kalian tahu yang bikin aku tuh tambah semangat mendukung Pak Anies? Ini biar rakyat Indonesia tahu. Selama ini kan rakyat Indonesia nggak tahu kayak mana mati-matiannya aku berjuang di TikTok aja ya, khususnya ya, dari 3 tahun yang lalu. Kata biawak-biawak pembenci Pak Anies tuh tahu kalian? Kata berang-berang tuh, orang yang bertungkik berjemaah tuh, pembenci Pak Anies tuh, apa kata mereka? Anies mana mungkin diusung oleh parpol? Nggak ada satupun parpol yang mau mengusung dia begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang taruhan-taruhan mobil juga. Sekarang batang hidung sama batang gigi udah nggak nampak lagi. Udah dideklarasikan diusung oleh Nasdem,
Apa kata para biawak betungki itu, pembenci Pak Anies tuh? Biawak betungki. Satu partai mana cukup presidensial threshold? Jadi ambang batas 20% itu gak cukup katanya. Dah, gabunglah PKS, dam. Belum cukup juga. Gabunglah Demokrat, dam. Belum cukup juga. Wah, banyak begini begitu. Sap, adalah yang kemarin membelot lah ya kan. Minta jatah wapres. Aku prediksi kalau sama yang itu, yang keluar dari koalisi perubahan tuh aku nggak setuju memang. Ya kan? Memang nggak setuju aku dari awal pun. Karena bukan apa-apa. Muatan politisnya kencang itu, woy. Pak Anies kalau dipasangkan sama yang udah keluar tuh, ya kalah Pak Anies. Jamin aku kalah Pak Anies. Kalau sama PKB ini yang ketiga ini memang lah sanggup terbendung lagi. Tsunami politik mana sanggup kalian bendung pakai beton. Mendung tsunami politik itu mendungnya pakai pikiran yang waras, rasional. Tapi kenapa ini memang nggak sanggup bendung? Karena pembenci Anies ini udah nggak pakai rasional lagi dia. Cara berpikir politiknya udah nggak cara rasional lagi. Jadi yang mau aku bilang sama kalian, katanya orang ini nggak mungkin jadi presiden, nggak mungkin bisa daftar di KPU. Tapi kok orang ini pula yang mau mendaftarkan diri di awal-awal ya, mak. Enaknya jadi pendukung Pak Anies. Semakin besar kalian cara untuk menjegal Anies, maka semakin besar juga peluang Anies untuk jadi presiden. Nah, percaya kalian? Dan kalian nggak usah percaya sama aku. Karena tipikal bangsa yang majemuk, tipikal masyarakat Indonesia semakin banyak, semakin kuat, semakin bertubi-tubi dijegalnya putra-putra terbaik bangsa, semakin banyak pula dan semakin besar pula masyarakat Indonesia ingin mencari tahu apa sebenarnya jejak rekam yang ditutup-tutupi oleh sebagian pihak di luar sana, biawak kering sana, biawak kering itu, supaya masyarakat nggak tahu. Jadi semakin besar pula lah masyarakat itu mencari tahu. Apalagi di Aceh, kampung aku, ya kan? Saudara aku Melayu lagi. Aku kan putra Aceh, berdarah Melayu juga. Ya malah pasti Pak Anies. Selera mereka itu, apa kata pesan indah tuh kami? Kau carilah besok kalau kau besar nak, Bade. Kalau kau besar besok, kalau kau pilih pemimpin, kau tengok agamanya dulu. Arab enggak gitu. Karena orang yang beragama aja, orang yang kuat keagamaan saja kadang-kadang bisa salah dalam memimpin. Bagaimana orang agamanya yang tidak kuat? Itu tolak ukur yang pertama. Nggak usah masalah track record ini pendidikan itu, nggak usah kalian tanya lagi Anies Baswedan nih. Kalian beli pun nggak dapat lagi macam dia. Profesor, dokter, humanis, cendekiawan, intelektual, cerdas, smart. Kemarin diundang lagi ke forum internasional Malaysia. Mantap kali Pak Anies. Nggak tahu aku bilang aja cukup banyak kali. Ngeri Pak Anies nih. Pak Anies mau kalian lawan. Sempat lecet aja kulit abang angkat aku dua-dua tuh sebelum pendaftaran KPU. Aku cari kalian. Pakai tunggul nibong tuh kipas di gigi kalian. Pendukung Pak Anies makin lama makin solid dari Sabang sampai Merauke. Dan aku selalu mendoakan wabil khususan buat pendukung Pak Anies dari Sabang sampai Merauke, dan wabil khususan bagi calon-calon pendukung yang akan segera mendukung. Semoga Allah membukakan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan dilindungi dari orang-orang yang zalim, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Jadi jangan capek-capek lah kalian ya buat pembenci-pembenci Pak Anies. Ya, biawak-biawak dengar nih. Jangan capek-capek kalian menyerang Anies. Anies nggak mungkin jadi presiden. Pembenci Pak Anies, biawak aja dulu wakil-wakil kalian ya. Jangan pikirkan Pak Anies. Pak Anies biar pikiran kami aja. Mau kami antar nanti ke istana. Aku mau tidur 2 malam di istana. Wah, Pak Anies jadi presiden. Awas mau diusir ceritakan masalah apa ya? Banyaklah masalah. Mau ceritakan semua sama dia nanti. Kenal yang lucu kan, mama aku di kampung nelpon tadi malam. Bade, mama aku lah dia bilang nggak tahu dia mama ini adalah mamanya pendukung Pak Anies dan mamanya adik angkat Pak Anies. Kenapa rupanya mak? Ada orang yang nggak bertanggung jawab datang ke mama. Jangan kalian pilih Pak Anies. Nanti PKH yang ini uang bantuan itu nggak dapat lagi kalau Anies menang. Curhat nih abang, curhat nih. Jadi apa mama jawab mak? Ya mama jawab aja. Kayak mana nggak dapat PKH? Sedangkan itu tanggung jawab negara. Siapapun presidennya tetap dapat. Apalagi Pak Anies, agamanya cukup kuat. Otomatis orang-orang yang nggak mampu, anak-anak yatim, kaum duafa tetap paling diutamakan. Iya kan? Mama aku dilawan di kampung, ya matilah kalian. Orang aku adik angkatnya Pak Anies. Mama aku itu berarti adik angkatnya Pak Anies. Pasti keras lah dia.
Matilah kalian mencari. Masa sampai segitu ya kalian fitnah Anies. Kalau Anies jadi presiden PKH, apalagi BLT gak dapat. Alah, kampungan. Ini aku pesan sama kalian yang datang ke tempat mama aku, tumbuk kalian nanti. Waduh, galak kali. Mama aku keren juga deh. Kalau Pak Anies jadi presiden, kata mama aku, lebih lagi PKH tuh sama bantuan untuk masyarakat. Karena agama yang kuat, dia pun pasti nggak bisa melihat saudara-saudara aja itu mengalami kesulitan, apalagi masalah ekonomi. Nah pastilah. Keren kali mama aku. Makanya ini Pak Ganjar, Pak Prabowo jangan diam saja. Ayo bergerak, kampanye, sosialisasi kemana-mana. Ini bisa dilibas Pak Anies ini kalau terus seperti ini kan. Ayo, ya mungkin saja ketika nanti Pak Ganjar ke Sidoarjo juga begini juga, Pak Prabowo ke Sidoarjo begini juga. Ya, karena mungkin Pak Anies sudah lebih dahulu setat ya, jadi dia lebih ramai. Tapi kalau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo diam saja ini dan segera bergerak, ini curi-curi stat ya. Ini pasti dilibas sama Pak Anies. Ayo pendukungnya jangan diam saja juga. Ada media sosial, gunakan media sosial untuk mengkampanyekan pilihan masing-masing. Yang diam aja. Ini Pak Anies tuh udah ramai tuh. Pak Ganjar sama Pak Prabowo kapan? Mulainya kapan? Pak Anies sudah duluan tuh nyolong start kan. Doorpress banyak. Saudaraku, ini di Jawa Timur, di Sidoarjo, Anies Baswedan Muhaimin dihadiri oleh cucunya kakek 1 juta lebih 1 juta para lebih, pendukungnya. Nah, apakah tukang survei masih berlaku? Tukang survei yang selalu menempatkan Anies di urutan nyalain kipasnya ketiga nampaknya sudah tidak berlaku lagi. Jadi ingat-ingat ya, nggak usah dipikirin tukang survei. Kita lihat gejlek di Jawa Timur begitu besar, di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu semua hadir di sini dan di belakang sana. Pendukungnya sudah di atas angin ini teman-teman, karena di berbagai tempat banyak orang ini. Ayo kita bikin suasana kampanye ini lebih seru, lebih rame, lebih gembira, ya kan? Kita adu secara ini ya, secara tukang survei baik. Memang sudah masa lalu. Yang sekarang adalah fakta, lalu big data itu yang paling penting. Jangan percaya dengan survei. Itu hanya untuk membohongi publik. Karena survei itu dibayar, siapa yang kuat membayar, maka dialah yang akan dimenangkan oleh survei. Jadi kita lihat ini luar biasa kan? Tuh banyak kali tuh. Ayo kapan ini Pak Ganjar, Pak Prabowo, setatnya kapan ini biar lebih rame ini kita perangnya ini. Maksudnya perangnya bukan perang ini kan, perang dukungan begitu kan. Ya biar ini kampanye kita, maksudnya politik kita menuju Pilpres 2024 lebih seru, lebih rame. Gitu. Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sidoarjo luar biasa.
Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini rombongan yang ikut sampai ujung 5 kilo masih nyambung, alhamdulillah. Luar 5 kilo. biasa. Ya Allah, berikan semua yang hadir sehat walafiat. Ya Allah, berikan semua yang hadir rezeki yang banyak. Ya Allah, berikan yang hadir dari ujung 5 kilo. Berikan 5 kilo. keselamatan semuanya ya Allah. Amin. Timur, pasangan Amin melakukan jalan sehat bareng 1.200.000 masyarakat. Masa sih? Ini yang kalian maksud dengan puluhan atau ratusan orang, selebihnya adalah bayangan versi survei. Masya Allah tabarakallah buat pendukung Amin Anies Gus Muhaimin di Sidoarjo dan sekitarnya yang hari ini membuktikan bahwasannya antusiasme daripada masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya ikut memadati dan memenuhi serta meramaikan jalan sehat bersama Amin Anies Gus Muhaimin, dan ini menjadi titik awal bukti nyata pesan perubahan nyampai kepada mereka, dan ini membuat Sidoarjo berdebar, Indonesia bergetar. Masya Allah, luar biasa. Salam perubahan. Ayo rapatkan barisan, kerja yang cerdas, kerja yang ikhlas, kerja yang tuntas. Salam 2024, Amin Anies Gus Muhaimin. Mantap. Dari acara dimulai, yakni sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi acara melaku bareng Amin sungguh tidak saya sangka sebanyak itu gitu. Karena pagi-pagi saya jam 4:15 habis sholat subuh ke sana masih sepi, dan saya langsung ke Luminor. Saya lihat dari lobi Luminor masih sepi jalan. Aduh, jangan-jangan sepi ya. Kalau sepi betapa malunya saya sebagai relawan Anies Baswedan yang selalu berkoar-koar tentang Anies Baswedan. Rasanya saya pengen nangis saat itu. Tapi bismillah saya selalu berdoa mudah-mudahan makin banyak, dan ternyata gak sampai setengah jam perjalanan itu penuh dengan manusia. Rasanya Masya Allah. Saya benar-benar tidak mengira yang tadinya target hanya 300.000, ternyata yang datang itu 1 juta lebih. Luar biasa, meledak Sidoarjo. Sungguh ini jadi pengalaman yang gak terlupakan. Bravo Sidoarjo, keren. Tuh kan, pendukungnya Pak Anies itu pada semangat semuanya tuh, karena melihat keramaian, masa-masa membludak, durpres banyak, ya, undian banyak, hadiah banyak, umroh, mobil, motor, kipas angin, kulkas, segala macam banyak tuh. Pak Ganjar sama Pak Prabowo kapan? Ayo kita bersaing secara sehat semuanya ya. Yang di media sosial jangan patah semangat, jangan kendor ya kan. Hoak jangan hoak, kita tunjukkan saja. Ya, tapi jangan juga berlebihan ya. Artinya berlebihan ntar mengkomben antara survei dan juga dengan kenyataannya di survei. Nanti kalau kalah khawatirnya ntar menggugat KPU curang segala macam. Jangan, karena suara di masyarakat, di rakyat itu kadang-kadang bukan sepenuhnya pendukung, bukan, karena kadang-kadang mereka itu menginginkan hadiah, door prize segala macam. Dan juga memang saya akui pendukung Pak Anies itu pinter mengambil momennya hari Minggu, momen Car Free Day, momen orang kumpul-kumpul, jadi sangat luar biasa. Pinter juga. Ayo Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies
sudah mulai tuh, start sudah mulai tuh ngumpulin masanya tuh dengan berbagai akal, dengan berbagai memotor otak untuk mengumpulkan massa. Ayo Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu jangan tinggal diam ya, kita bikin suasana Pilpres 2024 itu lebih ceria, lebih santun, lebih santuy, karena ini pesta rakyat. Apapun dukungan kita, siapapun dukungan kita, ya kita tetap saudara, bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti pun siapapun presidennya kita dukung ya, baik itu Prabowo, Ganjar maupun Anies kita dukung, karena itu presiden kita. Ayo gantian, Pak Ganjar kapan, Pak Prabowo kapan, gantian kan kita kumpulkan massa sama-sama ya. Gantian Pak Prabowo, ntar dilihat bagaimana masanya seperti apa. Pak Ganjar bagaimana, kan belum, karena hari baru Pak Anies yang memulai kemana-mana. Nanti tunggu giliran Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.